228.000 jam, 9.940 hari, 26 tahun dari hidupmu. Itu cukup buat nonton 150.000 film atau berlayar keliling dunia 7 kali. Dan itu adalah rata-rata waktu tidur sehat yang harus kamu peroleh selama hidupmu. Kedengarannya banyak ya, tapi kenyataannya populasi dunia sekarang ini umumnya tidur lebih sedikit. Kurang tidur ada kaitannya dengan bagaimana waktu tidur kita selaras dengan ritme sirkadian kita. Ini berdampak pada berapa lama kamu bisa tidur, secapek apapun kamu. Segampang apa kamu tertidur, sedikit banyaknya tergantung genetik. Tapi sekali lagi, gen kita belum berubah banyak selama abad terakhir ini. Kurang tidur juga ada kaitannya dengan kadar melatoninmu. Kalau tubuhmu nggak menghasilkan cukup melatonin, otak akan kesulitan membuatmu tidur. Alasan utama kita tidur lebih sedikit sekarang adalah kehigienitas tidur kita. Ini tergantung pada kebiasaan sehat kita. Kalau kamu teratur mengonsumsi makanan sehat, berolahraga, dan mengatur pola tidur yang tepat, kamu bahkan bisa mengalahkan gen yang buruk. Tapi kalau kamu melakukan yang sebaliknya, gen yang terbaik sekalipun nggak akan membantumu tidur dengan baik. Satu hal yang sekarang memengaruhi kehigienitas tidur kita dan telah makin meluas selama abad ke-21 adalah cahaya. Manusia telah berevolusi menjadi sangat sensitif terhadap perubahan cahaya sekecil apapun di sekitar. Kamu punya reseptor khusus di dalam matamu yang merespon perubahan itu dan mengatur ritme sirkadianmu. Reseptor mengirim data ke otak dan mengatur jam internalmu. Jam internal diatur untuk membantu tubuhmu bersiap menghadapi jam-jam dan hari-hari mendatang dengan menganalisis jumlah cahaya. Sekarang, cahaya buatan di sekitar dan cahaya gelombang pendek dari gadgetmu sangat membuat bingung sistem prediksi alamimu. Ilmuwan menemukan hal ini bisa mengubah jam internalmu menjadi 5 atau 6 zona waktu. Hasilnya, otakmu menerima sinyal untuk tetap siaga, bukannya tertidur. Kurang tidur bikin kebanyakan dari kita bad mood besokannya. Tapi itu baru bahaya yang terkecil. Berikutnya, kamu akan kesulitan fokus dan mengingat detail. Otakmu nggak punya cukup waktu untuk memproses dan menyimpan memori dengan baik untuk nanti. Otak juga butuh waktu yang pas untuk memproses emosimu, memahaminya, dan bereaksi dengan tepat. Kalau kamu kekurangan waktu untuk itu, emosi negatif akan mengambil alih emosi positif. Meluangkan waktu yang cukup untuk beristirahat berkontribusi terhadap kesehatan jantung dan keseimbangan menyeluruh. Ini juga investasi untuk kesuksesan atletikmu. Olahraga bukan cuma soal ledakan energi tiba-tiba, tapi kamu juga butuh energi dan motivasi, serta cukup waktu untuk perbaikan otot, bahkan untuk olahraga ketahanan kayak lari, berenang, atau bersepeda. Dan kalau itu masih belum cukup untuk meyakinkan kamu bahwa kamu butuh banget tidur 8 jam aja bisa bantu kamu melepaskan energi sekitar 300 kalori, otomatis. Jumlah ini beda-beda di tiap orang, dan makin tinggi berat badanmu makin besar jumlahnya. Semua energi itu dipakai sebagai bahan bakar berbagai tugas penting seperti bernapas, sirkulasi, pengaturan suhu tubuh, dan pertumbuhan serta perbaikan sel-sel. Kalau kamu kurang tidur, tubuhmu butuh lebih banyak energi. Karena nggak bisa didapatkan dari tidur, maka tubuhmu akan menyerapnya dari makanan. Kadar hormonmu bisa kacau dan tubuhmu akan memproduksi lebih banyak hormon lapar dan lebih sedikit hormon kenyang. Ilmuwan meminta orang dewasa sehat untuk tidur selama 6 jam saja dalam sehari selama 5 minggu dan metabolisme mereka saat istirahat melambat sampai 8%. Nggak seru kan? Coba kita lihat apa yang bisa kita lakukan terkait hal ini. Tubuhmu butuh sekitar 90-110 menit untuk melalui semua tahap tidur dan pulih sendiri secara menyeluruh. Itu adalah satu siklus tidur yang berawal dari tahap pertama tidur non-REM. REM adalah singkatan dari Rapid Eye Movement atau gerakan mata cepat. Semuanya melambat, termasuk gerakan mata dan ototmu. Kalau ada yang bangunin kamu di tahap ini, kamu nggak akan merasa kayak habis tidur sama sekali. Wajar kalau kamu ngerasa kayak jatuh dan merasakan kontraksi otot mendadak di tahap ini. Lalu, di tahap 2, tidur non-REM. Gerakan matamu berhenti dan detak jantung serta suhu tubuhmu menurun. Otot-ototmu berkontraksi sebagian dan lalu rileks. Begitu terus berulang-ulang. Tahap 3 dari tidur non-REM adalah tidur nyenyak. Otakmu menghasilkan gelombang lambat. Mata dan otot-ototmu nggak bergerak. Sulit bangunin kamu di tahap ini. Lalu sekitar 1 jam setelah tertidur, kamu melewati tahapan tidur REM. Saat biasanya kamu mengalami mimpi yang jelas.
Jadi, aktivitas otakmu meningkat dan tidurmu nggak begitu nyenyak. Otot-otot utamamu seperti yang berada di lengan dan kakimu nggak bisa bergerak. Periode awal REM berlangsung selama 10 menit, kemudian berlanjut makin lama. Lalu, siklus ini berulang lagi dari tahap 1, tidur non-REM. Saat kamu rencanain waktu tidur, penting artinya kamu nggak melanggar siklus tidur itu. Paling enggak, kamu menjalani 5 siklus per malam. Totalnya jadi 7,5 jam istirahat. Jadi kalau harus bangun jam 7 pagi besok, kamu harus tidur jam setengah 12 malam. Kamu mau nyetel alarm jam 8 pagi untuk bangun dan memulai hari serta pergi kerja atau sekolah, maka waktu tidur optimalmu dimulai jam setengah 1 dini hari. Yap, kamu nggak salah dengar kok. Ini bukan masalah lebih awal lebih baik. Kalau kamu melewatkan waktu tidurmu karena alasan tertentu, tunggu 1,5 jam sebelum siklus berikutnya dimulai. Dengan cara ini, kamu nggak akan bangun dengan rasa capek di tengah siklus tidurmu. Kita semua pernah menjalani hari-hari saat kita merasa lelah banget, sampai nyaris nggak bisa nunggu buat rebahan di kasur. Tapi, kita malah nggak tidur-tidur. Ahli masalah tidur menyebut hal ini gairah yang terkondisi atau dipelajari. Ini adalah salah satu masalah tidur paling umum saat ini. Sebab ada sesuatu dalam lingkungan tidurmu yang menjerit untuk membangunkanmu dan melarangmu tidur. Jangan malah scroll media sosial atau menjawab email di laptopmu ya, itu bahaya. Pertama-tama, blue light yang dipancarkan layar gadgetmu menghambat produksi melatonin. Hormon ini bertanggung jawab atas siklus tidur bangunmu alias ritme sirkadianmu. Kedua, bahkan cuma membayangkan email pekerjaan dan kemungkinan berita buruk atau lebih banyak tugas yang harus dikerjakan bisa membuatmu gugup. Tiap ada pesan baru berarti otak harus mengambil keputusan baru. Dan otak harus tetap aktif untuk melakukan itu. Itu sebabnya menenangkannya akan butuh sementara waktu dan itu dimulai saat kamu menyingkirkan ponselmu dan menaruh kepalamu di bantal. Supaya lebih cepat tidur, coba dengarkan musik selama 25-60 menit sebelum tidur. Nggak harus musik-musik kayak Beethoven kok. Musik menenangkan lain kayak jazz atau lagu-lagu lembut bisa melambatkan detak jantung dan kecepatan napasmu dan membantumu rileks. Kalau kamu melakukan ini dengan teratur, otakmu akan menganggapnya sebagai ritual sebelum tidur dan kamu akan tertidur lebih cepat. Kamu juga bisa dengerin podcast tidur atau buku audio asal suara naratornya menenangkan dan ceritanya nggak bikin deg-degan. Bunyi desis daging iris goreng punya efek serupa terhadap otakmu. Bunyi ini bikin nyaman dan cukup berulang, jadi bisa mengirimkan getaran menenangkan ke otakmu. Ini cocok banget buat tidur atau sebagai derau putih saat kamu bekerja dan harus fokus pada sesuatu. Tapi kamu nggak perlu repot-repot goreng daging sebelum tidur. Mendengarkan rekamannya aja udah cukup kok. Laporanmu udah lewat deadline, ada orang baru di tempat kerja yang kayaknya naksir kamu. Apa kamu harus nonton film yang dibahas semua orang itu? Terus, kapan kamu mau nyetrika baju yang udah numpuk? Pikiran-pikiran yang berpacu dalam otakmu sebelum tidur nggak bakal bikin kamu santai. Coba bangun dan tuliskan semuanya supaya kamu nggak terbebani lagi. Atau kamu bisa menuangkannya ke dalam lukisan atau bikin puisi aja. Ide lain mungkin membuat daftar tak berarti dalam pikiranmu. Misalnya, rencanakan apa yang akan kamu bawa untuk liburan ke Mars atau perkirakan gimana kamu mau menghias restoranmu. Itu bisa berhasil. Kamu nggak harus tahu berapa jam lagi alarmmu akan berbunyi. Jadi, setel dan sembunyikan dari pandanganmu. Taruh di laci atau di bawah ranjangmu. Soalnya, tiap kali melihatnya, otakmu menganggapnya sebagai desakan untuk bangun. Kamu bakalan terbiasa dengan proses ini dan mungkin akan bangun di malam hari cuma untuk itu. Kamu juga bisa mengecoh pikiranmu dan berhenti mencoba tidur sama sekali. Mungkin kamu sadar, jauh lebih mudah tertidur di sofa dibanding di tempat tidur yang paling nyaman sekalipun. Bayangkan kamu akan menjalani tes atau interview kerjaan penting besok pagi. Kamu sadar harus tidur 8 jam, tapi kamu nggak merasa capek sama sekali. Coba rebahan di kasur dan paksa diri untuk tidur. Lalu, saat waktu tidur tinggal 4 jam, kamu bisa pindah ke sofa. Ruang duduk adalah lingkungan yang berbeda, yang kemungkinan besar dipenuhi kenangan indah. Dan yang terpenting, otakmu nggak mengaitkannya dengan dirimu yang berusaha tidur. Tanpa semua tekanan itu, kamu bisa rileks dan langsung tidur. Nah, sekarang mari bahas hal-hal fisik yang bisa mempercepat proses tidur dan memperbaiki kualitasnya. Jaga agar kamar tidurmu tetap sejuk dan gelap.
Kebanyakan ahli tidur sepakat bahwa suhu kamar terbaik adalah sekitar 18 derajat Celcius. Suhu tubuhmu akan turun secara alami untuk memulai tidur, dan rentang suhu kamar ini mempercepat prosesnya. Kalau kamarmu terlalu panas atau terlalu dingin, ini akan memengaruhi kualitas tidur REM. Kerai, tirai, atau gorden akan membuat kamarmu cukup gelap. Mematikan lampu atas yang terang enggak serta-merta membawamu ke alam mimpi. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah sediakan beberapa lampu, tombol dengan pengatur keredupan, atau lilin agar cahaya di kamarmu tetap redup sepanjang malam. Dan pastikan untuk meluangkan waktu di luar rumah di pagi hari untuk memperoleh cukup cahaya alami. Ini akan menjaga jam tubuhmu tetap teratur. Kamu nggak akan bisa mengosongkan pikiran di tempat yang berantakan. Sekalipun kamu ngerasa nggak masalah, tapi otakmu tetap nggak bisa terima. Otakmu menafsirkan kamarmu yang berantakan sebagai pekerjaan lain yang harus dibereskan. Otak nggak bisa istirahat total sebelum kamu membereskan kamarmu. Mulailah dengan merapikan pakaianmu. Masukkan ke lemari, jangan biarkan berserakan di lantai atau kursi. Sortir dokumenmu, atau lebih baik lagi, jangan simpan surat tagihan dan kertas-kertas di kamar. Bukumu sudah punya rak sendiri, jangan tumpuk di sekitar ranjang. Satu buku cukup kok, kalau enggak, itu akan jadi daftar pekerjaan bawah sadarmu. Pilah hiasan ruangan, kalau-kalau terlalu kacau atau intens. Ini juga bisa merangsang otak untuk berproses, alih-alih membuatnya tenang. Kalau mungkin, jaga agar ruangan di kolong tempat tidurmu bersih, atau minimal, pilah barang-barang yang kamu simpan di sana, dan masukkan ke dalam kantong vakum untuk menghemat tempat. Ingat, ranjang adalah tempat untuk tidur, bukan tempat kamu bisa selalu menjawab telepon atau membalas email. Ranjang bukan bioskop untuk menonton acara TV larut malam, dan juga bukan tempat untuk meringkuk dengan hewan peliharaanmu. Anabulmu juga bisa mengganggu tidurmu saat bergerak di malam hari. Kemungkinan besar kamu tidur dalam satu dari 3 posisi. Kebanyakan orang suka tidur miring. Posisi ini bagus untukmu, terutama kalau kamu lebih suka miring ke kiri. Tapi coba jangan meringkuk, ini bisa menghambat pernapasanmu. Tidur telentang disebut posisi supine. Entah kamu tidur dengan posisi lengan normal di samping tubuhmu atau kayak bintang laut dengan kedua lengan naik di atas kepala. Posisi ini bisa membuat punggung bawahmu nggak nyaman dan memperparah dengkurmu. Tapi, posisi ini bagus untuk lehermu. Agar punggungmu lebih nyaman, taruh bantal di antara kakimu untuk mengurangi tekanan di punggung bawah. Kalau kamu lebih suka tidur dengan perut di bawah, ini namanya posisi tengkurap. Dalam posisi ini, kepalamu sedikit menekuk ke atas dan otot lehermu menekan pembuluh darah penting untuk menuju ke otak. Hasilnya, peredaran darah ke otak sedikit terhambat, jadi kamu bisa bangun dengan sakit kepala. Nah, para penyuka tidur tengkurap, mungkin kamu mau mempertimbangkan lagi pilihanmu. Kuasai teknik relaksasi otot progresif. Otot-ototmu yang sudah bekerja sepanjang hari butuh santai, seperti halnya pikiranmu. Ini semacam meditasi yang mengalir kayak air terjun melalui tiap otot dalam tubuhmu. Kamu bisa memulai dari kepala dan turun ke ujung kaki atau dengan arah berlawanan. Pertama, ambil napas dalam, lalu tegangkan jari-jari kakimu, tahan selama 5 detik, lalu rileks lagi dalam 30 detik. Bergeraklah ke betis, paha, dan lakukan hal yang sama, tegang lalu rileks. Lanjutkan ke perut dan punggungmu. Bergeraklah ke tangan, lalu lengan, kemudian bahu. Gak perlu buru-buru, gerakan otot demi otot dan fokuskan pikiranmu ke yang sedang kamu lakukan. Dilarang memikirkan hal-hal di luar itu. Akhirnya, masuk ke dada, leher, dan jangan lupa wajahmu. Kencangkan rahangmu, lalu rileks. Kalau relaksasi seluruh tubuh terlalu berat bagimu, setidaknya latih ujung jari kakimu saat berbaring. Menekuk dan melepaskannya sebentar adalah cara yang sangat bagus untuk meredakan ketegangan di seluruh tubuhmu. Gerakan yang berulang-ulang bikin tubuhmu pelan-pelan akan berpindah ke mode tidur. Selain itu, ini juga latihan bagi otot kaki, bahkan perutmu. Kamu juga bisa mencoba salah satu dari sekian banyak teknik pernapasan. Meniup gelembung misalnya, membuat tubuhmu rileks dan menjauhkan pikiran dari masalah yang mengganggu mode tidur di tubuhmu. Pernapasan bulan populer di banyak negara di Asia sebagai cara menenangkan sistem sarafmu dan memperbaiki siklus tidurmu. Mau coba? Taruh jari di lubang hidung kanan dan tarik napas pelan serta dalam melalui lubang hidung kiri.
Mereka yang menggeluti yoga percaya ini adalah cara untuk memperoleh energi pasif dari bulan. Ini akan menenangkanmu sebelum tidur atau saat kamu butuh rileks dengan cepat. Gunakan semua keterampilan aktingmu dan mendengunglah kayak lebah. Ini semacam spa bagi pikiran dan sistem sarafmu. Mendengung mengaktifkan produksi melatonin, yaitu hormon tidur, dan serotonin alias hormon rasa senang. Biar efeknya terasa, kamu harus berbaring di kasur. Tutup mulut, tarik napas, dan mendengunglah kayak lebah waktu mengembuskan napas 10 menit sebelum tidur. Kamu pernah dengar teknik 10-3-2-1-0? Maksudnya adalah menghentikan konsumsi kafein dalam bentuk apapun 10 jam sebelum tidur. Lalu jangan makan apapun 3 jam sebelum tidur. Kamu harus berhenti bekerja dan menjauhkan pikiran dari berbagai hal 2 jam sebelum tidur. Jangan lagi di depan layar 1 jam sebelum tidur, termasuk layar ponsel, TV, dan komputermu. Akhirnya, 0 dalam rumus ini mewakili jumlah kamu seharusnya menekan tombol snooze di pagi hari. Para ahli menegaskan, cara ini sangat ampuh. Ini membantumu tidur nyenyak dan bangun berenergi esok paginya. Kalau kamu nggak tahan mau ngemil sebelum tidur, perut keroncongan emang ngeselin sih. Paling nggak, pilih jenis makanan yang tepat dan sehat. Kalau kamu mengonsumsi kafein dan makanan berlemak dengan kadar gula tinggi, sistemmu butuh waktu lama untuk mencernanya. Karena itu, suhu tubuhmu naik. Ini nggak akan membantumu tidur nyenyak di malam hari. Sebagai gantinya, kamu bisa makan kacang almond sebelum tidur supaya bisa tidur lebih lama dan lebih nyenyak. Camilan sehat sebelum tidur lain adalah kacang walnut. Kacang-kacangan ini mengandung asam-asam omega 3 yang memicu produksi serotonin. Atau, kalau mau yang lebih baik lagi, konsumsi menu sarapan untuk makan malam. Pisang membantu otot-ototmu rileks berkat kaliumnya. Telur kaya akan protein yang membantu tidur sehat. Oat dan madu mengirimkan jumlah melatonin yang tepat ke otak. Kamu juga bisa minum teh chamomile, makan kiwi, atau makan semangkok nasi. Makanan yang harus kamu hindari sebelum tidur, kecuali kalau kamu mau terjaga sepanjang malam, adalah keju, makanan berlemak, dan yang pedas. Cara lain untuk tidur berkualitas lebih lama tanpa bolak-balik badan di kasur adalah mandi air hangat 1 atau 2 jam sebelum tidur. Bahkan, mandi 10 menit aja bisa mengubah suhu inti tubuhmu, bikin badan dan pikiran rileks, dan kamu bisa tidur tanpa kesulitan. Oh ya, apa kamu nyaman sama bantalmu? Ukurannya harus tepat ya, nggak terlalu gendut, tapi juga nggak terlalu datar. Kalau leher dan bahumu nggak disangga dengan baik atau posisinya jadi terpilin atau tertekuk, ini bikin tulang belakang dan tubuhmu nggak seimbang. Akibatnya kamu bangun dengan rasa nggak nyaman di leher, bahu, dan punggung. Ini juga bisa terjadi kalau kamu terlalu lama memakai bantal yang paling sempurna sekalipun. Idealnya, kamu harus menggantinya setelah 18 bulan. Kedengarannya nggak lama ya. Tapi sekali lagi, kamu menghabiskan waktu 2.500 jam setahun memakai bantal. Jadi, nggak ada salahnya kok. Bantal memory foam bisa lebih tahan lama sampai 3 tahun. Bantal alami juga lebih awet daripada yang sintetis. Siap mengetes teman tidurmu yang lembut? Pertama, lepas sarung bantalnya dan periksa bantal dengan seksama. Kalau ada noda keringat, sobek, atau bau, berarti bantal harus diganti. Bantal mengumpulkan sel-sel kulit mati, cendawan, jamur, dan tungau debu. Seiring waktu, tamu-tamu tak diundang ini jadi menumpuk dan bisa mengganggu tidurmu karena baunya. Lalu, lipat bantalmu jadi 2. Kalau bantal tetap terlipat dan enggak kembali ke bentuk semula, udah waktunya beli bantal baru. Kamu bisa memilih bantal yang ringan dan lembut berisi bulu, busa, dan isian lain. Bantal bulu angsa yang berkualitas memang nggak murah, tapi sepadan kalau kamu mau bahan alami dan super lembut. Bantal memory foam dan latex lebih berat, tapi kalau kamu nggak mau mengubah bentuknya atau kamu nggak pindah-pindah saat tidur, jenis bantal ini nggak masalah kan? Nah, kasurmu juga penting. Daya tahan kebanyakan kasur adalah 8 tahun. Kalau kasurmu lebih tua dari itu, maka saatnya mencari pengganti. 3 jenis kasur yang paling umum adalah kasur dengan pegas, busa, dan yang bisa disesuaikan. Orang yang suka tidur miring akan merasa paling nyaman dengan kasur yang lebih empuk. Yang suka tidur telungkup butuh kasur yang keras, dan yang suka tidur telentang pilih kasur yang tengah-tengah. Di kasur pegas, kamu bisa memantul karena lilitan pegasnya yang tahan lama.
Pilihlah kasur yang agak keras, dengan lapisan yang baik dan punya penutup kasur yang bisa diganti. Itu akan membuatnya lebih tahan lama. Kasur memory foam lebih sedikit pegasnya dan lebih nyaman karena lebih stabil. Biasanya, kasur jenis ini punya beberapa lapisan busa yang lebih berat di bawah dan yang lebih ringan di atas. Ada juga kasur hibrida dengan 2 elemen sentral, inti penopang pegas dan busa nyaman. Ini perpaduan sempurna antara pantulan dan kontur serta retensi panas yang tinggi. Kasur ini cocok buat semua posisi tidur. Kamu juga bisa bereksperimen dengan kasur angin yang memungkinkan kamu mengatur berapa banyak udara di dalamnya. Tidur adalah aspek hidup sangat penting hingga memunculkan berbagai mitos. Yuk kita lihat mana yang benar. Sebagian orang bilang kamu bisa mengurangi waktu tidur 1-2 jam tiap malam dan merasa sama segarnya. Tapi para ahli masalah tidur nggak setuju. Rata-rata orang butuh antara 6-9 jam tidur malam. Kamu pasti tahu jumlah yang kamu butuhkan. Kamu bisa aja memaksa diri untuk bangun lebih awal dan sepertinya merasa sehat awalnya. Tapi utang tidurmu lambat laun akan menumpuk. Hasilnya, otakmu nggak akan mampu berfungsi sepenuhnya. Level konsentrasimu akan menurun, reaksimu akan melambat, dan kamu akan merasa bingung dan tertekan. Kalau kamu tahu harus mengurangi jumlah tidur untuk sementara waktu, cobalah menabung tidur di depan. Eksperimen membuktikan tidur beberapa jam lebih awal dari biasanya selama seminggu bisa bantu mengurangi penderitaanmu begitu kamu terpaksa tidur lebih sedikit. Tapi jangan dijadikan kebiasaan ya. Tidur sampai siang tiap akhir pekan nggak bisa mengganti kurang tidurmu dalam seminggu. Mitos populer lain bilang, memakai kaos kaki akan langsung membawamu ke alam mimpi. Ini nggak akan langsung berhasil, tapi bisa menjadi petunjuk bagi otakmu kalau sudah waktunya tidur. Memakai kaos kaki meningkatkan peredaran darah ke kaki. Pembuluh darah melebar dan bisa melepas panas jauh lebih cepat. Ini menurunkan fungsi tubuh intimu lebih cepat dari biasanya, dan itulah yang kamu butuhkan untuk tidur sehat yang berkualitas. Mungkin kamu pernah dengar kalau tidur siang yang lama itu bagus. Sebenarnya boleh-boleh aja tidur siang, tapi lebih baik dijaga durasinya supaya nggak lebih dari 1 jam dan tidur sebelum jam 2 sampai jam 3 sore. Kalau tidur lebih lama, kemungkinan kamu akan memasuki tahap tidur nyenyak. Kamu akan bangun dengan rasa pening dan sama sekali nggak segar. Kemungkinan kamu juga akan membayar kekurangan tidur di pagi hari. Artinya kamu akan kesulitan tidur malam. Untuk memperoleh tidur siang paling produktif, setel alarm untuk membatasi tidurmu selama 10-20 menit. Lakukan tidur siang sekitar pertengahan antara waktu bangun dan waktu kamu ingin tidur malam. Cari tempat tenang, sejuk, dan gelap. Jangan pikirkan pekerjaan atau masalah. Fokus pada yang akan kamu peroleh dari tidur siang ini. Apa kamu percaya pendapat populer bahwa lebih baik jadi orang pagi dibanding orang malam? Kenyataannya, keduanya bisa sangat berprestasi dalam kehidupan. Mungkin orang-orang pagi akan lebih mudah beradaptasi dan bekerja lebih baik, karena umumnya masyarakat kita bekerja saat ada matahari. Orang-orang pagi seringnya lebih gigih dan menyenangkan. Tapi bukan berarti kamu harus maksain jadi orang pagi kalau puncak produktivitasmu di malam hari. Kamu akan merasa lebih enak kalau mengikuti preferensi alamimu. Saat orang malam bangun lebih awal, dia masih memproduksi melatonin. Kalau mengganggu proses ini, bisa-bisa kamu malah lebih merugi. Jam internalmu itu sepenuhnya biologis. Kamu mewarisi durasi siklus sirkadian dari orang tuamu. Untuk orang-orang malam, biasanya siklus ini lebih lama dan mencoba mengubahnya berarti melawan sifat dan genetik kamu sendiri. Cowok yang pernah kamu jumpai di toko, wanita ramah yang menghidangkan kopi waktu kamu berangkat ke kantor. Mitos tidur lain bilang bahwa dalam mimpimu, kamu cuma bisa melihat wajah-wajah yang pernah kamu lihat dalam kehidupan nyata. Kedengarannya masuk akal, tapi ini belum terbukti 100% benar atau salah. Pertama, mimpimu biasanya nggak cukup jelas sampai kamu bisa mendeteksi atau mengingat fitur wajah atau tubuh orang yang kamu jumpai. Kedua, mimpimu biasanya super cepat. Kamu akan lupa dengan mimpimu saat kamu bangun dan pikiranmu mulai mengisi celah-celahnya kalau kamu mau mengingat mimpi itu. Jadi, ada kemungkinan otakmu menambal data yang hilang dengan seseorang atau sesuatu yang pernah kamu jumpai. Akhirnya, otakmu memproses wajah orang yang kamu lihat, meski cuma sekilas. Jadi, mustahil membedakan siapa yang cuma imajinasimu dan siapa yang nyata.
Banyak orang percaya mereka yang nggak bisa bangun tanpa alarm itu cuma karena nggak cukup tidur. Kenyataannya, ini terkait dengan siklus REM. Kalau bangun di tengah siklus REM, kemungkinan kamu akan merasa capek meski sudah tidur selama waktu yang dianjurkan untuk usiamu. Kalau kamu nggak mau menghitung siklus tidur sendiri, cari aplikasi alarm yang memonitor siklus tidurmu dan yang bisa membangunkanmu di saat yang tepat. Kamu pernah menggosok titik anmian supaya bisa tidur lebih cepat? Titik kecil ini berada di antara telinga dan garis rambut di belakang telinga. Ada banyak video viral berisi orang-orang yang menggosok titik ini dengan jempol atau jari telunjuk. Katanya ini bisa membuat sistem saraf rileks. Para ahli bidang tidur telah menyanggah mitos ini. Karena tidur berkaitan dengan otak dan hormon, bukan pijatan. Pijatan bisa berhasil kalau kamu terlalu lelah, jadi kamu bisa cepat tidur. Mitos populer lain menyatakan bahwa kamu harus terjaga sepanjang malam untuk mengobati penat terbang. Faktanya, mengurangi tidur nggak akan bantu kamu menyesuaikan diri dengan zona waktu baru. Penat terbang itu nggak ada obatnya, tapi cobalah melewatkan waktu di luar ruangan sebanyak mungkin. Sinar alami bisa membantumu merasa enakan dan bisa tidur nyenyak. Persiapkan perjalananmu lebih awal. Kalau kamu mau pergi ke timur, misalnya dari London ke New York, dengan perbedaan waktu 5 jam, mulailah geser jadwalmu 4 atau 5 hari sebelum perjalanan sebanyak 1 jam. Jadi, waktu sampai di sana, kamu sudah terbiasa dengan waktu setempat. Saat waktunya pulang lagi, kamu bisa menerapkan tips ini. Kamu juga bisa mulai menyiapkan diri dan menyesuaikan waktu tidurmu lebih awal. Saat membeli tiket penerbangan jarak jauh yang melewati banyak zona waktu, pilih penerbangan dengan waktu kamu biasa tidur, kalau memungkinkan. Kalau biasanya kamu tidur jam 10 malam dan ada penerbangan yang berangkat pukul 7 atau 10 malam, lebih baik pilih opsi kedua. Bangunlah 2-3 jam lebih awal malam sebelum terbang, supaya kamu lebih cepat tertidur di atas pesawat. Tibalah di bandara beberapa jam sebelum penerbangan atau bahkan lebih awal untuk penerbangan internasional dari bandara besar. Ini bisa mencegah stres berlebih saat kamu melewati gerbang check-in dan keamanan. Dan dengan begini, kamu akan punya cukup waktu untuk melakukan semua ritual sebelum tidurmu. Mau gosok gigi? Nggak masalah, masih ada waktu kok. Terbiasa baca buku sebelum tidur? Kamu juga bisa melakukannya sebelum naik pesawat. Ini akan mengecoh tubuhmu sehingga mengira bahwa ini cuma hari biasa dan duduk di kursi pesawat akan terasa seperti pindah ke kamar tidurmu untuk tidur malam. Jangan pernah kurangi tidur berkualitas yang layak bagimu. Jadikan 26 tahun dari hidupmu itu benar-benar bermakna.